Sahabat, bagaimana menyelesaikan satu masalah dengan kreativitas atau kesulitan dengan kreativitas, dan bagaimana melatih pikiran untuk senantiasa memiliki kecerdasan dan kreativitas? Simak dalam video ini. Jangan lupa support channel video ini dengan klik like, subscribe, dan tombol lonceng notifikasi. Berikan komen dan share video ini. Pagi, Assalamualaikum sahabat. Semoga semuanya sehat walafiat dan sejahtera. Pagi ini saya akan berbagi sebuah cerita tentang dalam sebuah kompetisi permainan golf. Ada seorang pemain golf profesional yang memukul bolanya dengan bagus. Bolanya jatuh di lapangan hijau. Kemudian pemain ini berjalan kaki di fairway dan mendapati ternyata bola yang dipukulnya tadi jatuh ke dalam kantong kertas sisa makanan yang mungkin dibuang sembarangan oleh penonton barangkali di sekitar situ. Ketika mendapati bolanya masuk dalam kantong kertas ini, maka dia berpikir sejenak, karena kalau dia mengambil bola dari kantong, mengeluarkannya, kemudian memukul dengan sticknya sesuai aturan, maka dia akan terkena penalti pukulan atau terkena hukuman. Konsekuensinya tentu setelah itu harus bekerja keras untuk menutup penalti atau hukuman tersebut. Kalau dia memukul bola dalam kondisi bola di dalam kertas, maka pukulannya berisiko sangat jelek, dan ini tentu akan membuat resiko tidak menang. Sahabat, kebanyakan pemain golf juga menemui situasi seperti ini, tetapi paling besar atau sebagian besar dari pemain golf itu akan mengambil pilihan mengeluarkan bola dan memukulnya dengan stick. Artinya mengambil risiko hukuman. Dan setelah itu dia bekerja keras agar bisa menutup poin dari hukuman tersebut sehingga mendapatkan kemenangan. Hanya sebagian kecil yang berani memukul dalam posisi bola di dalam kantong kertas ya, karena risikonya sangat tinggi. Lalu apa yang diambil oleh pemain golf profesional ini? Setelah berpikir sejenak, dia mengambil korek api dari kantongnya, kemudian membakar kertas bungkus yang menutupi bolanya. Setelah kertasnya terbakar dan bolanya terlihat, barulah ia mengambil stick golf yang sesuai, kemudian memukul bola tersebut dan bolanya jatuh dengan posisi yang bagus. Dia terbebas dari penalti hukuman dan juga tidak melakukan kesalahan dengan memukul bola di dalam kantong kertas. Sahabat, insan etos mulia, apa yang bisa kita ambil dari cerita pemain golf ini? Yang pertama adalah banyak juga orang yang menghadapi kesulitan, menghadapi masalah, dan sebagian besar orang mengambil risiko dengan menerima hukuman. Kemudian setelah itu melakukan kerja keras untuk menutup hukumannya. Dan sebagian kecil orang saja yang tetap nekat melakukan suatu kesalahan di dalam sebuah kesulitan tersebut dengan memukul bola di dalam kantong kertas tadi, ilustrasinya. Namun bagi orang-orang yang memiliki kemampuan kecerdasan dan kreativitas, maka dia akan mencari solusi, mencari jalan keluar yang berbeda agar terbebas dari hukuman dan juga terbebas dari kesalahan. Inilah sahabat pentingnya bekerja atau berpikir dengan cerdas dan kreatif di dalam banyak masalah dan kehidupan, di dalam profesi, di dalam karir, bisnis. Kreativitas dan kecerdasan berpikir ini sangat penting di dalam menyelesaikan suatu masalah. Bagaimana agar kita bisa terlatih terus berpikir cerdas dan kreatif ini? Itu diperlukan kemampuan untuk menyeimbangkan pola pikir kita, karena kreativitas itu bekerja di otak kanan, sedangkan intelektualitas atau kecerdasan itu berada di otak kiri. Karena itu penting bagi kita untuk melatih selalu menyeimbangkan kinerja antara otak kanan
dengan otak kiri. Sahabat Insan Etos Mulia, bagaimana melatih pikiran kita agar senantiasa atau terlatih untuk berpikir cerdas dan kreatif? Di dalam buku saya yang kelima ini, buku Good Ethos, 7 etos kerja terbaik dan mulia, ada etos cerdas penuh kreativitas. Di sini ada tips selangkah kita untuk melatih agar kita memiliki pikiran atau kecerdasan dan kreativitas yang rutin dalam menyelesaikan suatu masalah. Ada beberapa langkah, diantaranya adalah yang pertama, open mind. Buka pikiran wawasan kita. Biarkan hal-hal baru, pendapat-pendapat baru, masukan, dan kritikan sekalipun yang datang dalam diri kita, kemudian kita pilih agar itu untuk merangsang berpikir kreatif dan cerdas. Dan yang kedua, berani berinisiatif dan proaktif. Artinya, ketika menghadapi satu kesulitan masalah, kita harus berinisiatif untuk mencari solusi. Solusi-solusi yang kreatif, bukan solusi-solusi yang konvensional, yang umum. Bebaskan pikiran kita untuk melahirkan ide-ide kreatif itu. Kalau perlu, tulis secara lengkap ide-ide kreatif itu, agar tidak lupa ya, suatu saat ide-ide itu bisa dimunculkan kembali. Kemudian langkah berikutnya adalah setelah memiliki ide-ide kreatif, berani melakukan eksperimen, menguji coba ide-ide itu. Jangan takut, jangan ragu, karena biasanya kegagalan kreativitas itu adalah takut untuk mencoba, karena takut gagal misalnya. Takut mencoba karena takut malu misalnya, karena idenya dianggap tidak lazim misalnya. Atau ragu-ragu karena idenya menganggap atau dianggap kurang meyakinkan misalnya. Padahal seringkali kreativitas yang bagus muncul dari ide-ide yang kadang-kadang tidak lazim tersebut. Kemudian yang keempat adalah membuka, artinya memperluas wawasan kita. Memperbanyak pergaulan, memperbanyak membaca, mengikuti berbagai perkembangan, sehingga wawasan kita terupdate terus. Wawasan kita semakin luas, sehingga sudut pandang kita akan makin luas. Dengan sudut pandang yang makin luas akan memudahkan kita untuk melihat dari berbagai sudut, dari berbagai sisi, sehingga bisa menemukan ide-ide kreatif. Yang selanjutnya adalah bisa melatih kreativitas itu juga dengan hobi. Hidupkan terus hobi-hobi yang kita miliki, misalnya hobi menulis, hobi mengarang cerita fiksi misalnya, atau seni lukis atau seni musik, dan berbagai hobi itu bisa merangsang kreativitas kita untuk melahirkan ide-ide yang segar atau ide-ide yang baru. Tidak jarang juga banyak orang yang bahkan dari hobi itu lahir kreativitas untuk menghasilkan bisnis misalnya. Dan berikutnya adalah ubah rutinitas kita. Artinya kalau biasa rutinitas kita dari kantor ke rumah, dari rumah ke kantor, atau rutinitas jalan ke kantor dengan jalan yang sama misalnya, ubahlah rutinitas itu. Jadi jangan ikuti terus, karena pola pikir kita akan menjadi terbentuk dengan rutinitas itu, terprogram dengan rutinitas itu. Dengan mengubah-ubah pola rutinitas itu, melatih pola pikir kita untuk tidak terprogram pada hal yang sama terus, sehingga bisa merangsang kita, pikiran kita untuk lebih kreatif. Demikian sahabat, inspirasi dari saya Eko Jalil Santoso. Selamat berkarya, sukses, bahagia selalu. Salam etos mulia. Wassalamualaikum.